Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua ada dalam kondisi yang baik dan yang sehat. Selamat datang kembali di IHMPT hari Minggu 14 Maret 2021. Kiranya ibadah kita hari ini membawa berkat dan sukacita, dan walaupun kita hanya beribadah lewat online, kiranya kita tetap boleh merasakan hadirat Tuhan dalam hati kita. Sebelum ibadah ini dimulai, kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, sebelum kita mulai masuk ke ibadah kita, mari kita bangkit berdiri untuk kita menyanyikan Mars PT. Masih dalam sikap berdiri, kakak mau ajak kita semua untuk menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Keesaan 78 bait yang pertama dan kedua, Meski Tak Layak Diriku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami untuk kami kembali beribadah, bersekutu dengan Engkau untuk memuji dan muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada
pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar Engkau sendiri yang mau berkendak atas ibadah pagi hari ini Tuhan, sehingga ibadah kami, ungkapan syukur hati kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu, dan firman yang boleh kami terima boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hadirlah dalam hati dan pikiran kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Sally. Oleh sebab itu, sebelumnya kakak mau ajak kita untuk menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan nomor 218, bait yang pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya Padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Sally di ibadah minggu pagi hari ini. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita. Bacaan kita terambil dari Ezra pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Jika sudah ditemukan, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kembali Engkau berikan kami kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakanlah dan hapus segala dosa dan kesalahan kami sehingga kami boleh menerima Roh Kudus-Mu untuk dimampukan mengerti maksud dari firman-Mu di pagi hari ini. Dan kiranya Engkau boleh memakai hamba Tuhan yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, membawakan firman di pagi hari ini untuk adik-adik. Engkau berikan hikmat sehingga apa yang hamba sampaikan boleh adik-adik praktekkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, bacaan kita dari Ezra pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, kakak akan bacakan untuk kita semua. Di bawah perikop, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah.
Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Zeraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Terpujilah firman Tuhan, haleluya. Oke adik-adik. Seperti yang adik-adik ketahui, dari minggu lalu kita sudah masuk pembacaan di kitab Ezra ini. Dari minggu lalu kita belajar di kitab Ezra, sekarang kita kembali belajar melalui kitab Ezra di pasalnya yang ke-7. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dan kita mengambil poin-poin penting di firman pagi hari ini, kita perlu tahu dulu Ezra itu siapa, latar belakangnya seperti apa. Nah, kalau misalnya adik-adik baca dan adik-adik perhatikan, Ezra itu siapa, kita bisa temukan jawabannya di ayatnya yang ke-6, bahwa Ezra itu adalah keturunan Harun. Dari pasal yang pertama sampai pasal yang kelima saja kita sudah baca silsilah keluarganya, sampai akhirnya di ayatnya yang ke-6 dijelaskan bahwa Ezra itu adalah keturunan Harun. Dia adalah imam kepala dan ia mahir dalam Taurat Musa. Nah, kita di sini tahu background atau latar belakang dari Ezra dan kita tahu Ezra itu siapa. Lalu apakah hubungannya dengan firman Tuhan di pagi hari ini? Nah, hubungannya adalah Ezra dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel atau membawa pulang bangsa Israel dari perbudakan di Babel. Dan memang sebelumnya kalau kita baca di ayatnya yang atau pasalnya yang pertama, di minggu lalu sudah dijelaskan bahwa Tuhan memakai Raja Koresh atau raja orang Persia untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel dengan cara berperang dengan bangsa Babel lalu menang, dan Tuhan menggerakkan hati Raja Koresh untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Dan memang pada saat itu sudah ada beberapa bangsa Israel yang kembali pulang ke Yerusalem. Begitu, dan itu gelombang pertama. Gelombang pertama itu dibawa oleh Zerubabel. Nah, di gelombang kedua ini baru Tuhan memakai Ezra untuk membawa bangsa Israel gelombang kedua kembali ke Yerusalem. Tujuannya apa, Kak? Ezra membawa pulang gelombang kedua bangsa Israel ke Yerusalem. Tujuannya adalah untuk kembali membangun dari nol bangsa Yerusalem dan terutama bait Allah. Namun adik-adik perlu diketahui bahwa di gelombang kedua ini memang tidak banyak yang tergerak hatinya untuk kembali pulang ke Yerusalem. Mulai lagi dari nol gitu ya. Jadi sudah banyak yang memang sudah merasa nyaman di Babel atau setelah masa peperangan tersebut. Jadi yang dibawa pulang oleh Ezra ke Yerusalem itu hanya beberapa saja. Begitu, hanya beberapa rombongan saja. Namun, rombongan itu terdiri dari imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah.
Jadi ketika tujuannya kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, Tuhan mempersiapkan gelombang kedua yang dibawa oleh Ezra ini ke Yerusalem untuk dipakai oleh Tuhan nantinya membangun bait Allah di Yerusalem. Luar biasa ya rencana Tuhan. Begitu ya, selain dia membawa Ezra, tapi dia juga menggerakkan hati bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem membangun kembali bait Allah. Begitu. Jadi memang ketika Tuhan memakai Ezra untuk membawa pulang bangsa Israel dan membangun kembali bait Allah di Yerusalem, itu juga sebagai tanda bahwa bangsa Israel mau memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel atau gelombang kedua ini kembali ke Yerusalem, itu tandanya mereka juga berkerinduan untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan Allah Israel. Begitu adik-adik. Dan memang di saat itu dibacanya ayat yang ke-6, dan pada masa itu ketika Ezra membawa pulang kembali bangsa Israel, di situ sedang atau pada saat itu adalah masa pemerintahan Raja Artasasta. Begitu ya, dan memang kembali Tuhan memakai juga tokoh lain di luar dari bangsa Israel atau di luar dari orang yang percaya kepada Tuhan. Kembali dia menggunakan Raja Artasasta atau raja lain untuk membantu kepulangan bangsa Israel dari Babel. Tentu saja hal tersebut bisa dengan mudah dilakukan, itu karena dari awal memang sudah Ezra dengan Raja Artasasta itu sudah memiliki hubungan yang baik. Hubungan atau komunikasi yang baik. Terciptanya relasi yang mendukung, relasi yang positif. Karena ketika Ezra membawa kembali bangsa Israel ke Yerusalem, itu mendapatkan dukungan penuh oleh Raja Artasasta. Begitu ya adik-adik ya, luar biasa ya memang pekerjaan Tuhan dan rencana Tuhan untuk kembali membangun dan memulihkan bangsa Israel serta berjalannya pembangunan bait Allah di Yerusalem. Tuhan memakai banyak sekali tokoh untuk menjalankan segala rencananya. Nah, di sini ketika kita sudah tahu latar belakangnya seperti apa, kita sudah tahu tujuan kepulangan bangsa Israel, kita sudah tahu tujuan dari Ezra membawa pulang gelombang kedua bangsa Israel ke Yerusalem, dan kita sudah tahu tokoh-tokoh siapa saja yang digunakan Tuhan sebagai alatnya untuk memperbaiki bangsa Israel dan membangun kembali bait Allah. Nah, ketika kita sudah tahu itu semua, lalu poin apa yang bisa kita ambil di minggu pagi hari ini? Tentu saja adik-adik, kita harus percaya bahwa poin pertama, ketika Tuhan sudah berencana, apapun rencananya Ia akan laksanakan. Apapun, serumit apapun atau sesulit apapun, tetap Tuhan akan berkomitmen untuk menjalankan segala rencananya. Dengan apa? Dengan yang kita lihat atau kita pelajari di minggu pagi hari ini, banyak sekali tokoh yang digunakan oleh Tuhan sebagai alatnya menjalankan rencananya. Begitu. Jadi di sini kita diajarkan untuk kita tidak perlu khawatir. Ketika bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun, lalu Tuhan membuat rencana untuk menolong mereka lewat menggunakan Raja Koresh, membebaskan mereka dari Babel, menggunakan Ezra untuk membawa pulang bangsa Israel ke Yerusalem. Tuhan juga memakai orang atau raja lain, yaitu Raja Artasasta, untuk mendukung kepulangan bangsa Israel ke Yerusalem. Dan Tuhan juga memakai bangsa Israel yang tergerak hatinya di gelombang kedua ini untuk pulang ke Yerusalem dan membangun bait Allah.
Itu yang perlu kita tahu, bahwa janji Tuhan, rencana Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, sesulit apapun masa-masa yang kita alami, tenang, karena Tuhan mempunyai rencana. Dan ketika rencana itu sudah ditetapkan di dalam hidup kita, kita hanya perlu menantikannya dengan setia dan percaya bahwa rencananya akan terjadi sesuai dengan waktu yang indah, yang tepat, yang ditentukan olehnya. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua apa? Poin yang kedua adalah kita adik-adik. Ketika kita masih di usia muda, kita harus memberi diri kita kepada Tuhan untuk menjadi alat. Untuk mau digunakan Allah menjadi alat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memuliakan namanya melalui tutur kata, melalui perilaku, melalui kehidupan kita sehari-hari, relasi kita dengan orang sekitar, dengan teman-teman, dengan keluarga. Nah, di situ kita mau memberi diri untuk menjadi alat, sama seperti Ezra dan sama seperti Raja Artasasta. Begitu adik-adik. Ketika kita sudah ditolong, ketika kita sudah disertai, nah di saat itu juga kita harus mau memberi diri kita untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga apa? Poin yang ketiga adalah pentingnya membangun hubungan sosial yang baik antar sesama. Pentingnya kita membangun relasi sosial yang baik, yang positif bagi orang-orang di sekitar kita, baik di keluarga, teman-teman, kakak beradik, teman sahabat, atau teman sekolah, atau antar ayah dan ibu, orang tua, atau antar saudara. Itu penting sekali adik-adik. Karena kita nggak tahu ke depannya ketika kita mengalami masa sulit, siapa yang akan membantu kita, siapa yang ada buat kita. Buktinya pada saat bacaan ini kita melihat bahwa Raja Artasasta digunakan oleh Tuhan untuk mendukung dan mensupport Ezra dalam membawa bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Kita bisa melihat di antara hubungan antara Ezra dan Raja Artasasta yang begitu erat dan saling mendukung dan positif, sehingga segala sesuatunya dipermudah. Begitu adik-adik. Memang sangat penting untuk membangun hubungan sosial yang baik. Ketika kita saling mendukung dengan teman kita, saling mendukung dengan kakak beradik, dengan saudara, dengan orang tua, pasti semua akan berjalan dengan baik. Apapun yang dialami oleh kita, atau apapun yang dialami oleh saudara, tetangga, teman, sahabat, kakak, adik, atau keluarga, kita harus tetap mensupport dengan baik. Kita harus membantu, mendoakan. Kita harus selalu memberikan semangat, dukungan yang positif untuk mereka. Sehingga apapun ke depannya, di masa depan kita atau ketika kita menjalani hari-hari kita ke depannya, kita juga boleh menjadi orang yang positif, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Begitupun kita juga boleh menerima berkat melalui orang-orang yang mempunyai relasi yang baik dengan kita. Jadi mulai sekarang jaga tutur kata, jaga perilaku, mau Tuhan gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi alatnya, dan tetap yakin dan percaya serta setia bahwa rencana Allah akan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan waktu yang ditentukannya. Ingat, rencana Allah tidak pernah untuk mencelakakan kita, tetapi rencana Allah adalah rencana yang indah yang akan Tuhan berikan kepada kita sesuai waktunya. Baik, itu yang bisa kakak berikan untuk adik-adik semua di minggu pagi hari ini. Dan kakak punya tugas untuk adik-adik semua. Untuk adik-adik boleh memberikan tips and trick
cara membangun hubungan sosial yang baik dengan teman atau sahabat kita. Entah dalam bentuk vlog atau dalam bentuk video, atau bisa kalian memvideokan keseharian kalian dengan sahabat walaupun secara online ya. Atau kalian mau mengirimkan dengan lewat tulisan atau lewat word atau lewat foto gambar tentang pentingnya membangun hubungan sosial, itu boleh banget. Kalau lewat video atau foto, adik-adik bisa tag di Instagram kakak di @sallybeatrixs, atau adik-adik boleh kirimkan itu di video WA group atau foto WA group atau lewat Japri, jalur pribadi WhatsApp kakak. Kakak tunggu ya untuk tugasnya. Oke. Itu saja firman yang boleh kakak sampaikan di pagi hari ini. Semoga adik-adik boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Terima kasih Kak Sally untuk firman-Nya. Kiranya kita boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 345, bait yang pertama dan ketiga, Allah Sumber Rahmat. Sumber rahmat dan karunia, ingin kau umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Ya, selamat pagi adik-adik. Mari kita memasuki dalam doa sapa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami kembali memanjatkan doa syafaat kami ya Bapak. Ya Bapak, pertama-tama kami berdoa untuk adik-adik pelayan taruna kami. Jadi Bapak mau bantu mereka supaya mereka bisa menggapai masa depan mereka, dan juga kiranya Bapak mau bantu mereka supaya mereka diberikan pikiran yang jernih dan juga perilaku yang baik ya Bapak, supaya mereka bisa menjadi anak-anak taruna yang lebih baik lagi ya Bapak. Ya Bapak, kami terus juga berdoa untuk kedua orang tua kami juga. Kiranya Bapak mau bantu kedua orang tua kami, beri mereka kesehatan jasmani dan juga rohani, dan juga berikan mereka umur yang panjang ya Bapak. Ya Bapak, kami terus juga berdoa untuk kami sebagai pelayan juga. Kiranya Bapak bantu kami sebagai pelayan supaya kami bisa melayani kedepannya, bisa menjadi lebih baik lagi dan juga melayani dengan segenap hati kami ya Bapak. Ya Bapak, kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Bapak membantu bangsa dan negara ini ke depannya supaya bisa keluar dari krisis ekonomi ini dan terhindar dari virus corona ya Bapak. Ya Bapak, kami terus juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Anugerah Bekasi. Kiranya Bapak juga berkati gereja kami Anugerah Bekasi supaya ke depannya juga bisa kembali seperti semula atau kembali lagi menjadi lebih baik lagi ya Bapak. Ya Bapak, kami alaskan semua harapan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sekali lagi kakak ingatkan bahwa persembahan boleh adik-adik titipkan ke mama atau papa yang nanti akan diserahkan ke gereja pada ibadah minggu. Untuk mengantar persembahan yang akan kita berikan, kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 423, bait yang pertama dan kedua, Ku heran Allah mau memberi. Kita sudah memberikan persembahan kita, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan, sebagian dari berkat yang Tuhan limpahkan bagi hidup kami. Kiranya Tuhan mau terima persembahan hati kami, dan kiranya persembahan yang kami berikan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, dan kiranya kami boleh semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang hendak mengelolanya. Tuhan beri hikmat, kemampuan agar persembahan yang kami berikan Tuhan boleh sungguh bermanfaat bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah hampir tiba di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama, silahkan adik-adik absen di kolom chat. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan wilayah adik-adik. Ini untuk keperluan nilai evaluasi bagi adik-adik yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, pada tanggal 4 April 2021, tepatnya di hari Minggu Paskah, IHMPT kita akan digabung dengan IHMPT GPIB Menara Kasih dan GPIB Harapan Indah. Nah, nanti dalam ibadah tersebut juga akan ada lomba-lomba yang menarik. Oleh sebab itu, kakak berharap adik-adik ikut berpartisipasi dalam IHMPT Paskah ini. Untuk informasi berikutnya nanti akan disampaikan melalui grup WA. Tunggu ya. Oke, kita sudah tiba di penghujung ibadah. Oleh sebab itu, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari Gita Bakti 115, bait yang pertama dan kedua, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi Nabi kerajaan-Mu, membawa damai dan padang-Mu yang abadi, menaburkan kasih bagi dunia yang resah.
kita sudah dalam penghujung di ibadah kita pagi hari ini. Kakak berharap untuk minggu depan adik-adik tetap setia dan berkomitmen untuk mengikuti ibadah online Pelkat Taruna lewat YouTube Pelkat PT GPIB Anugerah Bekasi. Kita akan tutup ibadah kita di minggu sore hari ini. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, ibadah hari ini Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi teruna yang membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Engkau boleh memberkati bagi teman-teman, adik-adik layan, kakak-kakak layan yang boleh mengambil pelayanan di ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau mau tutup lindungi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan-Mu dan satu minggu ke depan di dalam tangan-Mu dan kuasa Roh-Mu saja Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan berkati adik-adik. Sampai bertemu minggu depan.